محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga Allah memberikan kepada kita sehat fisik dan Allah memberikan kepada kita sehat secara pikiran dan sehat secara mindset kita, atau yang disebut di dalam bahasa sunnah yaitu adalah afiat. Sehat itu adalah sehat fisik kita, kalau afiat itu adalah pola pikir kita. Inilah yang menjadi perhatian kita hari ini. Banyak orang, terkadang mereka mendapatkan kesehatan fisik, tapi belum tentu mendapatkan kesehatan dalam pola pikirnya. Ada orang yang mendapatkan sehat, tetapi belum tentu mendapatkan afiat. Kita berharap kepada seluruh partisipan yang hadir, kita mendapatkan kesehatan secara fisik kita dan kita mendapatkan afiat. Tentunya ada ikhtiar yang harus dilakukan dan dikerjakan. Semoga Allah memberikan anugerah sehat dan afiat untuk kita. Kita juga berharap bahwasanya kita sebagai partisipan penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, kita betul-betul mengosongkan gelas kita. Hati kita ini sebagaimana gelas. Gelas yang kosong itu gelas yang mudah menampung berbagai macam ilmu dan manfaat yang akan bermanfaat untuknya. Saya ingin seluruhnya kita, termasuk saya, kita mengosongkan hati kita sebagaimana gelas yang kosong. Supaya kita mudah terisi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kalau ada yang hatinya sebagaimana gelas yang penuh, maka sulit akan merubah kita dan sulit akan mendapatkan perubahan pada diri kita dan kemaslahatan manfaat. Efeknya akan sulit kita dapatkan kalau setiap kita duduk di taman ilmu, kita membawa hati sebagaimana gelas yang penuh. Mari kita kosongkan hati kita, bahwasanya kita ingin mendapatkan manfaat, supaya kita terbebas dari banyak hal-hal yang kurang pada kehidupan kita, dengan petunjuk ilmu yang kita sama-sama terima, yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menjadi keinginan dan semoga menjadi kesadaran kita sebelum kita membahas banyak ilmu dan nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Alhamdulillah, bagaimanapun kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tentunya sangat berdoa semoga kita tidak terkena paham materialisme, bahwasanya kesyukuran itu hanya diberikan kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan materialisme dan finansial. Barulah kita bersyukur. Kita tentunya paham sekali bahwasanya Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita begitu berlimpah. Walaupun kita memang sering menjadi amnesia terhadap kenikmatan itu. Tapi kita berusaha mengingat kembali. Tidak ada satupun perkara yang kita jumpai, kecuali adalah semua itu merupakan bagian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hati itu justru lapang ketika kita bersyukur. Memberi makna pada apa yang telah kita peroleh, memberi arti pada apa yang telah kita dapatkan. Bahagia itu bukan mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi bahagia itu sebenarnya sederhana. Dimulai ketika kita senantiasa bersukacita untuk merasa bergembira terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Supaya kita tidak mudah hilang bahagianya, hanya karena satu keinginan yang timbul ketika kita akhirnya hilang kebahagiaannya pada apa yang sudah kita dapatkan. Banyak orang hari ini bahagianya sebentar, lalu akhirnya berganti dengan kegelisahan. Karena setiap dia mendapatkan barang, dia memiliki keinginan-keinginan yang lain. Lalu barang yang sudah dia dapatkan begitu cepat lupa bahagianya ketika dia sudah mendapatkan barang itu. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya kita berusaha betul mengingatkan hati kita bahwasanya nikmat Allah itu begitu banyak. Dan nikmat Allah itu pasti bisa membuat kita bahagia. Selama kita memberi makna pada setiap apa yang kita peroleh, memberi makna pada setiap kenikmatan yang sudah kita dapatkan. Semoga Allah memberikan hati kita, mencelup hati kita di dalam satu wadah yang disebut dengan wadah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh saudara-saudaraku, seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan hari ini, kita tentunya paham betul bahwasanya kehidupan kita
kehidupan kita itu bukanlah kehidupan sebagaimana jalan yang lurus. Lalu kehidupan kita sebagaimana jalan yang mulus. Kehidupan kita kadang berbelok dan terkadang penuh dengan kerikil batu, yang menjadikan kita terkadang harus berguncang-guncang ketika kita melewati jalur kehidupan yang ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kehidupan itu senantiasa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan tidak mungkin bahwasanya kehidupan itu selalu menyenangkan sebagaimana yang kita cita-citakan dan mimpikan setiap waktu. Karena bukan begitu, kehidupan ini diciptakan oleh pencipta kita, yaitu adalah Allah. Allah sebagai pencipta pada kehidupan ini, Allah menempatkan bahwasanya kehidupan itu terkadang melewati belokan, kadang melewati turunan, kadang melewati naik tanjakan, dan kadang kita harus melewati berbagai macam tempat yang tidak mengenakkan ketika jalannya rusak sehingga akhirnya menyebabkan kita di dalam mobil dan di dalam perjalanan itu berguncang. Maka ketika kita sebagai pelakon kehidupan harus sadar tentang poin ini, bahwasanya kehidupan itu miliknya Allah dan kehidupan ini diciptakan oleh Sang Maha Pencipta dengan kondisi berbelok-belok, ada turunan, ada tanjakan, ada yang mulus, ada yang bergerigi, ataupun ada yang rusak, yang mengguncangkan kita di dalam kehidupan. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham bagaimana kita mengilmui kehidupan kita. Karena kehidupan itu bukan tidak hanya sekedar dijalani, tapi kehidupan itu harus diilmui. Kita ini bukan ikan. Ikan itu sekedar hidup, yang tentunya mereka sekedar menjalankan fitrahnya kehidupan sampai ajal itu menentukan mereka mati. Kita juga bukan cicak yang ada di dinding, yang mereka merayap kemana-mana, lalu ketika mereka menjalani kehidupan ya sambil menunggu kematian mereka. Dan kita ini bukan nyamuk, yang mana ketika kita mendapatkan sesuatu, nyamuk itu ya hanya berjalan untuk mencari darah, kalau sudah ngisap darah biasanya mati. Bukan itu, karena kita tidak hanya sekedar menjalani kehidupan. Tapi yang penting untuk kita bahwasanya kita ini harus mengilmui kehidupan. Supaya kehidupan ini ketika berbenturan dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai, ketika kita pernah melewati masa-masa yang pahit pada kehidupan kita harus tahu dosis obatnya supaya perkara itu tidak menghimpit kita dan tidak merusak kita. Disebabkan karena kita tidak paham bagaimana ilmunya. Inilah pentingnya kita mengilmui kehidupan. Di mana banyak orang tidak sadar mengilmui kehidupan itu penting. Mereka beranggapan dan mereka memiliki sebuah persepsi hidup itu ya tinggal dijalani. Padahal maaf, saya tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan hidup itu dijalani saja. Tapi hidup itu, bagaimana hidup itu adalah kita harus ilmui. Supaya perjalanan-perjalanan pada kehidupan kita kalau mendapatkan sesuatu, maka kita siap dengan ilmunya. Supaya benturan demi benturan yang kita dapatkan tidak menjadikan kita hancur berantakan. Itu yang penting kita harus miliki. Kalaulah perusahaan mobil, saya sampaikan kepada saya dan kalian seluruh partisipan. Kalaulah mobil saja, perusahaan mobil, mereka belajar dari setiap benturan supaya tetap bagaimana safety bisa diberikan kepada pengemudi ataupun kepada pengendara mobil, maka dibuatlah berbagai macam sistem di dalam mobil dan dibuatlah kerangka-kerangka mobil supaya kalau ada benturan, itu bisa meminimalisir korban pada mobil itu baru perusahaan mobil. Dan kita, kualitas kita jangan sampai kalah dengan perusahaan mobil. Kita tentunya sudah tahu banyak sekali orang yang mengalami benturan. Dan benturan-benturan yang kita dapatkan dari orang, ada orang yang stres, ada orang yang depresi, bahkan tidak sedikit orang yang mati bunuh diri dengan berbagai macam masalah yang mereka jumpai. Kita sebagai orang yang melihat kejadian itu harusnya kita segera merumuskan apa safety yang ada pada diri kita supaya kita tidak menjadi korban berikutnya dari sebuah proses kehidupan apabila kehidupan ini tidak diilmui. Dan itulah pentingnya. Hidup itu tidak hanya sekedar menjalani, tapi hidup itu adalah bagaimana kita mengilmui.
Karena ini merupakan perkara yang sangat penting, mari kita bahas. Mari kita akhirnya memahami betul bagaimana kita memiliki sebuah ilmu untuk merilis kehidupan kita, ya. Bagaimana kita melepaskan beban pada kehidupan kita supaya beban itu tidak menguburkan kita, supaya beban itu tidak memperosokkan kita kepada jurang yang membuat hancur berantakan kehidupan kita. Kalau saya bicara tentang masalah ini, mental health itu tidak bisa kita langsung bicara semuanya. Tapi setidaknya mari kita bicara, apa sih yang kita harus lakukan supaya beban yang ada pada hati kita, terutama kepada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada kehidupan kita, supaya kita memiliki cara, metode, ways to release. Kita itu memiliki cara untuk melepaskan, supaya beban ini tidak berkelanjutan sampai hari ini dan sampai hari-hari mendatang. Karena beban apabila terlalu lama dipikul, lama-kelamaan, orang itu akan gemetar menghadapi beban itu, dan lama-kelamaan orang itu akan pingsan ketika dia terlalu lama membawa beban pada persoalan hidupnya. Karena sesungguhnya manusia itu tidak disetting untuk membawa beban itu terus-menerus. Manusia itu disetting oleh Allah, manusia itu bisa membawa beban. Tapi manusia itu harus ngikutin ilmu supaya beban itu menjadi ringan seiring dengan perjalanan waktu. Ingat ya, manusia tidak disetting untuk membawa beban-beban yang tidak terselesaikan. Tapi manusia itu disetting oleh Allah, manusia bisa membawa beban, tapi manusia harus segera mencari ilmu, segera mencari petunjuk supaya dia punya the way to release, dia punya cara untuk melepaskan beban itu, supaya ketika ujian yang lain datang, maka ujian yang sebelumnya sudah terselesaikan. Dan itulah yang kita harus pahami. Saya ambilkan sebuah contoh yang gampang. Bagaimana kita disetting tidak terus-menerus membawa beban. Kita hanya disetting untuk membawa beban pada parsial waktu yang ada. Tapi kita langsung dituntut kalau ada ujian dan beban yang kita miliki itu segera kita nyari petunjuk supaya kita menguraikan beban itu dan tidak lagi menjadi beban kita di masa mendatang. Karena ujian-ujian baru nanti akan siap menghadang kita. Saya ambilkan sebuah contoh. Saya ini kalau memegang handphone saya atau saya memegang iPad saya, kalau hanya memegang 1 menit, saya mampu. Karena memang kita disetting oleh Allah. Defaultnya itu kita bisa menanggung beban kalau 1 menit. 2 menit masih saya mampu. 3 menit mampu. 10 menit masih mampu. Setengah jam masih mampu. Tapi lama-kelamaan setelah 1 jam, tangan saya akan gemetar. Lalu saya tidak bisa lagi memikul iPad ini. Karena apa? Karena defaultnya kita selaku manusia itu hanya bisa menanggung beban itu di awal-awal. Lalu setelah itu kekuatan kita pasti akan turun. Siapapun itu, setingkat Mike Tyson, setingkat Habib, setingkat McGregor, itu pun sama. Mereka bisa membawa beban awal, tapi kalau beban itu dipikulkan terus-menerus, lalu mereka tidak melepaskan diri dari beban itu, setingkat Habib sekalipun juga akan pingsan kalau terlalu lama membawa beban. Itu yang kita harus paham. Ketika kita memahami bahwasanya Masya Allah, ternyata beban itu merupakan, kalau kita memahami bahwasanya kita memang manusia disetting oleh Allah, kita tidak membawa beban yang panjang, maka kita harus segera. Dan kita emergensi. Kita ini harus segera untuk mengadakan satu emergensi. Apa yang harus kita lakukan untuk memiliki ways to release, yaitu way to release. Bagaimana cara kita untuk melepaskan. Cara kita untuk melepaskan berbagai macam beban yang ada pada kehidupan kita. Terutama ketika kita pernah melewati masa-masa yang sulit. Yang kita pernah dapatkan dalam kehidupan. Karena sesungguhnya kalau kita tidak mengetahui ilmu ini, kita hanya sekedar menjalani kehidupan. Dan kalau hanya sekedar menjalani kehidupan, beban akan tetap kita bawa ya. Sampai kita mati ya mungkin kita beban itu yang akan mematikan kita. Mematikan harapan kita, mematikan positive thinking kita, mematikan bagaimana visi misi kita berjalan ke depan, semuanya jadi rusak. Hanya karena kita terlalu lama membawa beban yang kita tidak selesaikan. Akhirnya apa? Ujungnya mati bunuh diri. Ujungnya apa?
mengurung diri di dalam kamar. Ujungnya apa? Menyalahkan orang tua. Ujungnya apa? Menyalahkan datang dari keluarga ini, kok tidak dilahirkan keluarga itu. Tidak ada habisnya itu. Itu tidak ada habisnya. Dan itu yang menjadi masalah kita. Sekali lagi ya, masalah kita, kalau saya rangkumkan prolog ini adalah, masalah manusia itu satu. Manusia menganggap hidup itu hanya untuk dijalani. Sudahlah, hidup dijalani aja. Itu salah. Yang kedua, kesalahan manusia itu apa? Manusia menyangka dirinya bisa membawa beban sepanjang hidup. Lalu dia tidak mencari obat dari setiap beban yang dia dapatkan. Itu dua-duanya salah. Kalau saya pernah kayak gitu, saya mohon ampun sama Allah. Kita harus paham di sini. Setelah antum paham, kesalahan manusia terletak pada dua ini. Kesalahan yang pertama, kesalahan manusia ketika manusia itu mereka hanya menjalani kehidupan dan tidak mengilmuinya. Dan yang kedua adalah ketika kita menyangka bahwasanya kita bisa membawa beban terus-menerus, maka ini adalah kesalahan. Maka kita pengen bahas dalam salah satu part kecil dari seluruh komponen hidup kita. Saya nggak bisa membahas semua ya komponen-komponen masalah dalam kehidupan kita. Salah besar kalau kita menyampaikan mental health itu 1 jam menyampaikan berbagai macam sisi. Nggak bisa itu. Kita akan mencoba menyampaikan salah satu part kecil pada komponen kehidupan kita. Bagaimana caranya kita ketika berdamai dengan apa yang pernah terjadi pada kehidupan kita. Supaya kita betul-betul memiliki cara untuk mengeluarkan beban itu, supaya beban itu tidak meracuni kita. Layaknya kencing. Kencing itu berbahaya kalau tidak segera dikeluarkan oleh tubuh. Makanya kalau ada laki-laki, perempuan tidak bisa kencing. Biasanya laki-laki 1 hari, 2 hari tidak bisa kencing. Biasanya apa? Laki-laki dan perempuan yang tidak bisa kencing, laki-laki yang tidak bisa kencing harus segera dioperasi. Karena yang sangat dikhawatirkan ya air kencing itu nanti akan meracuni organ tubuh dalamnya. Itulah bahayanya beban kalau kita tidak berusaha melepaskan. Makanya kita harus paham bagaimana caranya kita untuk memiliki way to release. Kita memiliki cara untuk melepaskan. Ya, inilah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi ini. Terutama bagi seluruh partisipan, bagi seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini. Kalau kita merasa kita ini punya beban, baik itu beban luka pengasuhan, baik itu beban harapan dan ekspektasi yang terlalu tinggi, baik itu beban dengan kekecewaan yang pernah kita peroleh dan kita dapatkan, ataupun segudang alasan yang menjadikan kita merasa bahwasanya itu merupakan beban yang pernah kita jumpai. Maka sesungguhnya saya akan menyampaikan 5 ways to release. Saya akan menyampaikan 5 perkara untuk melepaskan. Saya ambilkan dari salah satu buku yang saya tulis sendiri tentang masalah mental health, yaitu adalah buku Make Peace with Yourself. Saya akan membahas di sini karena memang pembahasan kita pada Samela Series kemarin, Samela Series yang ke-7 tentang masalah kesehatan mental, yaitu adalah Make Peace with Yourself. Saya menyampaikan di dalam buku ini, yaitu adalah 5 ways to release. Saya akan menyampaikan 5 perkara untuk melepaskan dari berbagai macam beban yang kita jumpai pada kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama. Yang pertama, saya menuliskan cerdas di dalam melihat setiap masalah yang pernah kita jumpai dan seluruh lintasan takdir yang pernah kita dapatkan dengan helikopter view. Ketika kita menjumpai satu hal yang pernah terjadi dan tidak hanya memandang ujungnya tetapi melupakan bagaimana muara dari setiap masalah yang pernah kita dapatkan. Biasanya dalam bahasa psikologi itu mereka menyebutnya dengan kata helicopter view atau eagle view. Masalah itu terkadang yaitu karena cara pandang kita terlalu sempit dan ternyata cara pandang kita terlalu pendek. Kita hanya fokus melihat sesuatu yang pernah terjadi pada kehidupan kita, tapi ternyata kita tidak melihat secara utuh apa yang sebenarnya sudah kita dapatkan pada kehidupan. Siapapun di antara kita, kalau kita terus-terusan memiliki cara pandang yang pendek dari cara pandang yang
yang tidak utuh, ketika terjadi sesuatu yang ada pada kehidupan kita, lalu kita mengambil kesimpulan secara prematur, ya kita tidak akan pernah lapang hati kita. Kenapa? Karena yang kita lihat hanyalah ujungnya. Dan kita lupa perjalanan bagaimana satu masalah ataupun satu takdir yang pernah berjalan dalam kehidupan kita, itu perjalanannya panjang. Dan kita begitu naif. Kalau boleh saya mengatakan, kita ini culas. Kalau melihat segala sesuatu hanya pada ujungnya, kita potong, kita lupakan proses yang begitu panjang nanti di belakangnya dan nanti ke depannya, hanya karena kita sudah merasa benar mengambil kesimpulan sesaat dan prematur pada apa yang kita jumpai, dan kita melupakan banyak hal yang lain yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ini yang kita harus paham. Contoh, ya saya mengambilkan 2 contoh, nanti akan kita relate pada kehidupan sehari-hari. Nabi Ayub itu mendapatkan sakit yang berat, tidak sembarangan sakit, sakit yang berat. Dan itu sudah dikabarkan oleh Allah, sakit yang menimpa kepada Nabi Ayub itu merupakan sakit yang berat. Kalau kita menjumpai dalam beberapa ahli sejarah Islam, salah satunya Imam Ibnu Katsir, karena Imam Ibnu Katsir itu bukan hanya seorang mufassir, tapi beliau juga merupakan ahli sejarah. Maka Imam Ibnu Katsir itu berkata, bahwasanya sakit yang menimpa kepada Nabi Ayub itu tatasaqat luhumu Ayub. Sampai daging-daging Nabi Ayub itu berguguran, berjatuhan satu persatu. Saking beratnya sakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Bukan hanya itu saja, semua anaknya meninggal dunia. Bukan hanya itu saja, bahkan kita menjumpai seluruh perniagaan dan seluruh kekayaannya pun ludes habis. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga mendapatkan berbagai macam masalah ketika beliau mulai dikucilkan oleh orang di kampungnya. Itu kan ibarat orang hari ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Antum pernah nggak bayangkan ada orang setragis Nabi Ayub? Ada orang yang mati anaknya, mungkin masih kaya. Ada orang yang ambruk, bangkrut, tapi masih hidup anaknya. Ya, ada orang yang bangkrut, meninggal anaknya mungkin, walaupun jarang banget kita jumpai, tapi biasanya masih diterima sama masyarakatnya. Kalau Nabi Ayub itu dari segala lini dan dari segala sudut itu mendapatkan musibah. Anaknya meninggal dunia, hartanya habis, ya, dikucilkan oleh orang di kampungnya, lalu istrinya pun juga memprotes tentang sikapnya Nabi Ayub ketika sakit. Dan akhirnya sempat meninggalkan Nabi Ayub. Kalau kita jumpai di antara kita, setragis-tragisnya saya, tidak setragis Nabi Ayub. Setragis-tragisnya Anda, antum, kalian, tidak setragis Nabi Ayub. Betul atau tidak? Ingatkan saya kalau saya salah. Setragis-tragisnya saya tidak setragis Nabi Ayub. Saya ditinggalkan bapak. Setelah itu 1 tahun, saya ditinggalkan kakak perempuan saya yang cerebral palsy. Ya sedih memang di tahun pandemi itu, kehilangan 2 orang sekaligus yang saya sangat cintai. Tapi tragisnya saya tidak setragis Nabi Ayub. Nabi Ayub itu anak-anaknya meninggal. Padahal kita tahu, padahal kita mengerti. Masya Allah ya, yang kita paham, yang kita mengerti adalah kehilangan anak itu kan juga sudah luar biasa musibah. Dan yang kehilangan bukan 1, beberapa anaknya meninggal dunia. Anaknya itu meninggal dunia, semuanya. Maka akhirnya pada saat itu, lihat bagaimana seorang Nabi Ayub memiliki helikopter view ketika beliau mendapatkan satu takdir berjalan pada hidupnya, yang ternyata takdir itu betul-betul tidak hanya dilihat oleh Nabi Ayub, hanya pada ujungnya. Tapi Nabi Ayub, beliau memposisikan dirinya di atas sebagaimana eagle, sebagaimana elang. Dia memiliki eagle view, helikopter view. Dia melihat. Memang saya mendapatkan musibah, tapi nikmat yang Allah berikan kepada saya juga tidak kalah banyaknya selama ini. Makanya akhirnya ketika Nabi Ayub itu
dilihat oleh istrinya begitu sangat bersabar. Maka pada saat itu istrinya sempat berkata, "Kenapa kamu begitu sabar? Bahkan kamu tidak meminta segera disembuhkan sama Allah atas penyakitmu, wahai Nabi Ayub." Maka Nabi Ayub menjawab dengan sebuah pertanyaan yang menunjukkan pertanyaan ini merupakan hasil dari olah pikirnya Nabi Ayub, bahwasanya beliau memiliki pemikiran helikopter view. Pemikirannya itu menyeluruh. Dia menyampaikan bahwasanya, bukankah Allah sudah menyehatkan saya selama 70 tahun? Bukankah Allah memberikan buah-buahan, sayur-sayuran, daging-dagingan, dan semua yang aku rasakan kenikmatannya dari Allah selama 70 tahun? Lalu apakah saya tidak bisa membalas 70 tahun yang penuh dengan kenikmatan dengan 70 tahun saya bersyukur? Setidaknya saya pernah merasakan kenikmatan besar dari Allah. Ucapan ini tidak akan pernah keluar. Ucapan ini tidak akan pernah keluar. Kecuali karena orang memiliki helikopter view pada apa yang dia dapatkan ketika dia bertemu dengan takdir yang tragis. Setragis itu nasib yang didapatkan oleh Nabi Ayub, itu pun tidak menjadikan Nabi Ayub terkubur, tidak menjadikan Nabi Ayub terpuruk. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak menyalahkan Allah, dia tidak menyalahkan fulan, tidak menyalahkan makhluk. Tapi yang beliau lakukan adalah beliau tetap merasa bahagia karena beliau ingat memorinya. Dia pernah dibahagiakan oleh Allah 70 tahun. Selama hidupnya, di awal beliau hidup sebelum beliau merasakan sakit pada usia 70 tahun. Ini namanya eagle view. Lah, kisah itu berulang kepada Nabi Ayubnya umat Muhammad SAW. Antum tahu, kalian tahu siapa itu Nabi Ayubnya umat Rasulullah? Nabi Ayubnya umat Rasulullah itu adalah seseorang yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah. Ini orang-orang hidup ya. Ini supaya kita paham bahwasanya realita hati kita itu hidup kalau kita selalu melihat kehidupan orang solih yang telah berjibaku dalam ujian hidupnya, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Tapi kisah kehidupan mereka itu menghidupkan hati kita. Ya. Ya, makanya maaf ya, jangan suka ngelihat orang-orang hidup dengan bergelimang harta. Mati hati kita kalau ngelihat itu terus-menerus. Mari kita kembali ke topik. Abu Kilabah itu seseorang yang memiliki ujian yang begitu berat. Ya, beliau diusir dari keluarganya, tangannya buntung, kakinya cacat, matanya buta. Ya, itulah Abu Kilabah. Kisah tentang Abu Kilabah itu bermula ketika ada seseorang yang sedang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Saya lupa namanya beliau ini. Tiba-tiba beliau mendengar ada seseorang dengan agak begitu keras di tempat yang sepi. Beliau berzikir. Yang berzikir ini bukan mengkeraskan zikirnya supaya terdengar sama orang, karena memang beliau buta. Dan yang kedua, beliau memang berada pada tempat yang tidak bertuan. Tidak ada orang yang tinggal di tempatnya beliau. Hanya ditemani dengan sebuah tenda yang sudah rusak kainnya. Dalam kondisi mengenaskan. Lah, ada satu tentara yang sedang berjaga-jaga, lalu mendengar ada seseorang yang berzikir dengan sebuah zikir. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Orang ini berzikir, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Engkau yang telah menciptakan aku dengan penciptaan di atas rata-rata makhluk yang Engkau ciptakan. Ketika orang ini mendengar tentang zikir ini, orang yang mendengar ini kan berprasangka, orang yang berzikir ini pasti orang yang istimewa fisiknya. Karena dia mengucapkan zikirnya yang telah menciptakan aku dengan penciptaan di atas rata-rata. Ya. Maka orang yang mendengar zikir ini menyangka bahwasanya yang berzikir itu tinggi, putih, gagah, harum, kaya raya, pintar, dengan seluruh keistimewaan yang biasa kita kenal pada
mindsetnya manusia hari ini. Dicari itu sumber dan pemilik suara yang sedang berzikir. Ketemu, dan ternyata itu adalah seseorang yang buta, tangannya buntung, kakinya cacat, ditemani kemah yang sudah rusak. Lalu sampai akhirnya orang itu ketika mendapati yang berzikir dengan zikir seindah itu ternyata orang yang penuh dengan cacat, maka akhirnya beliau bertanya sama Abu Kilabah yang beliau temui. Lo yang menjadikan kamu zikir dengan zikir yang seindah itu, ketika engkau memuji Rabb dengan penciptaan istimewa yang ada pada tubuhmu, padahal engkau buta, padahal engkau buntung, padahal engkau juga buntung kakinya dan cacat. Apa yang menjadikan engkau berzikir dengan zikir yang seindah itu, padahal engkau orang yang semacam ini? Maka Abu Kilabah memberikan jawaban yang memiliki benang merah sama dengan jawaban Nabi Ayub. Jawabannya itu apa? Dia bertanya kembali sama orang tersebut dengan mengatakan, apakah Allah bisa mengirimkan petir lalu menghanguskan aku dengan satu petir? Bisa. Bisa. Allah bisa nggak meretakkan bumi ini lalu menenggelamkan aku di perut bumi? Bisa. Allah bisa nggak mengirimkan air pantai menerjangku dan menyeretku ke tengah lautan dan mematikanku seketika? Bisa. Tapi perhatikan, Allah tidak mengirim itu semua. Allah tidak mengirimkan petir, Allah tidak mengirimkan gempa, Allah juga tidak mengirimkan banjir tsunami kepada saya. Itu yang menjadikan saya bersyukur sama Allah. Lihat. Jadi di situ kita akhirnya mendapati, Masya Allah ya. Jadi Abu Kilabah ketika kondisinya sudah setragis itu, seorang Abu Kilabah itu sudah setragis itu pun masih bisa membaca dengan helikopter view-nya. Dia membaca dengan helikopter view. Helikopter view itulah yang menjadikan akhirnya, Masya Allah, akhirnya Abu Kilabah memiliki kelapangan hati. Abu Kilabah memiliki kelapangan hati. Sehingga dia tidak terbunuh oleh pikiran dia sendiri. Sehingga akhirnya Abu Kilabah tetap bisa tersenyum. Dan dia tetap bisa ridho. Keridhaan itu nampak sekali pada apa yang beliau lafadzkan ketika beliau berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya segala puji bagi Allah yang telah memberikan penciptaan pada diriku dengan penciptaan yang istimewa di atas rata-rata. Loh ini loh yang kita harus perlukan. My brother and my sister, saudara-saudaraku. Terkadang kita itu teracuni oleh pikiran kita sendiri. Ketika kita pada kehidupan sering sekali kita tidak memiliki helikopter view pada setiap apa yang pernah terjadi pada kehidupan kita, lalu kita hanya berkutat pada ujungnya, tapi kita lupa sebelum ujung itu apa dan setelah ujung itu nanti apa. Lalu kita terpenjara oleh pikiran kita sendiri. Lalu kita mikirnya itu dari sudut pandang yang kita lihat. Kita ngikutin perasaan kita dan mata kita ya, kita terus akan salah. Ada orang merasa, saya luka pengasuhan, saya inner child. Gitu. Oke lah, anggap ini benar. Tapi apakah kamu tahu bahwasanya mungkin orang tuamu tidak ideal dan tidak sempurna? Ketika orang tuamu itu mungkin tidak sesuai ekspektasi yang kamu inginkan, tapi bisa jadi ekspektasi yang kamu inginkan itu karena kamu melihat teman-temanmu lalu membandingkan orang tuamu dengan orang tua tetanggamu dan orang tua sahabatmu. Atau bisa jadi kamu mendapatkan inner child, memang betul inner child yang kamu peroleh, tapi maaf, apakah orang tua kita 24 jam itu terus mendolimi kita, ataukah mereka tetap memberikan kepada kita kehidupan, tetap mendoakan kita tanpa kita sadari, tetap melahirkan kita, tetap untuk memelihara dan merawat kita di dalam rumahnya, dan tidak membuang kita di bawah jembatan, tetap memberikan susu, tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukankah juga masih ada lain yang kita harus lihat selain dari luka kekecewaan yang kita dapatkan dari orang tua kita? Memang betul, orang tuamu dalam masalah itu mengecewakan.
Tapi coba deh, jangan melihatnya dari depan, tapi melihatnya dari atas. Mungkin kalau kamu melihat dari atas, kamu akan melihat orang tuamu yang sampai ketiduran di jalan ketika mencarikan uang untuk dirimu. Walaupun mungkin ketika pulang ke rumah dia letih dan akhirnya sering marah sama dirimu. Oke, saya maklum. Itu mungkin terjadi. Tapi bisa jadi itu bagian dari kekurangan sebagaimana kita nanti kalau menjadi orang tua, bukankah kita juga memiliki kekurangan? Kalau kita tidak memiliki helikopter view pada apa yang terjadi pada kehidupan kita, selama kita tidak berusaha untuk menaikkan cara pandang kita untuk melihat satu masalah yang terjadi pada kehidupan kita, ya susah. Ya kita akan berkutat dengan kekecewaan demi kekecewaan. Kenapa? Selalu melihat segala sesuatu dengan jarak pendek dan tidak melihat segala sesuatu dari jarak pandang yang jauh. Itu yang salah. Melihat kota Bekasi, atau maaflah, melihat kota Solo. Kalau kita di Solo mungkin biasa. Tapi kalau kita melihatnya dari Lawu, kota Solo tampak indah. Kalau dari Jogja, melihat kota Jogja mungkin macet. Setiap lampu merah berhenti. Ya, ketika belok ke kanan sempat mau disambar sama mobil. Karena kita melihatnya dari Solo, ketika kita melihatnya dari Jogja. Coba kita sekali-kali mendaki gunung, ke Gunung Merapi ya, atau Gunung Merbabu. Gunung Merapi, saya pernah daki sana, Merapi dan Merbabu itu kalau kita melihat Jogja itu tampak indah. Kenapa? Selalu kalau kita menaikkan cara pandang kita terhadap segala sesuatu, menjadikan apa yang kita lihat itu menjadi sangat indah. Itulah caranya orang yang memiliki albab, absor. Absor itu melihat segala sesuatu dengan sudut pandang sudut pandang ketakwaan, sudut pandang ketaatan, dan sudut pandang dari keimanan pada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang akan menjadikan kita tenang. Ya. Jadi akhirnya kekuatannya Nabi Ayub dan kekuatannya Abu Kilabah bukan karena mereka badannya besar. Bukan, kekuatan Nabi Ayub itu dari hati. Hati itu terbackup dengan cara pandang yang sangat istimewa dari seorang Nabi Ayub ketika Nabi Ayub itu melihatnya itu dari atas gitu. Siapa orang yang berhak dengan mental illness, dengan seluruh dengan seluruh hal yang ada pada mental illness itu? Orang yang paling berhak dengan seluruh kekecewaan itu sebenarnya Nabi Ayub. Orang yang paling berhak dengan tawaran iming-iming kekecewaan, mengurung diri, ataupun dengan tawaran mati bunuh diri itu Abu Kilabah. Kemudian beliau itu dikucilkan dari rumahnya kok. Udah gitu matanya buta, buntung, kakinya cacat gitu. Orang biasanya matanya buta, kaki dan tangan normal. Tangannya buntung, matanya bisa melihat kan. Lah ini tiga-tiganya organ vital itu nggak ada. Mata, tangan, dan kaki. Coba. Maka ternyata way to release-nya Abu Kilabah, way to release-nya seorang Nabi Ayub itu apa? Rilisnya mereka itu apa? Mereka memiliki cara pandang yang luas. Ini sama dalam persoalan kita berumah tangga. Kita kadang-kadang terbentur dengan pertengkaran dan pertikaian. Ya atau tidak? Iya. Saya aja, walaupun anak saya sudah 8 bersama dengan istri tercinta Bibu. Tapi bagaimanapun terkadang kita itu ya berselisih pendapat tentang 1-2 perkara. Biasanya, apa yang menjadikan kita marah? Ya karena kita fokus kepada apa yang sedang kita pertengkarkan. Kapan kemarahan itu mereda? Kalau kita naik ke atas, kita melihat, ya Allah, istri saya melahirkan anak-anak saya, nyusuin satu persatu anak-anak saya. Kadang-kadang dia tidak tidur. Kadang-kadang dia harus mengorbankan untuk tidak bisa pergi keluar kota, kemana-mana. Karena harus menemani anak-anaknya. Tidak bisa puasa Ramadan. Malam kalau tahajud kadang-kadang sedang bersiap-siap untuk tahajud. Terkadang anak menangis untuk disusuin. Maka akhirnya kalau memandangnya itu sudah pakai helikopter view, maka akhirnya cara pandangnya itu akhirnya meredakan amarah.
Dan itu efektif bagi saya. Sama dengan istri lagi marah dengan suami. Mungkin ada 1-2 program yang dia inginkan, dia harapkan tidak berjalan. Ketika lagi marah, membicarakan tentang pertengkaran terhadap program yang tidak dijalankan itu, coba sesekali istri itu naik ke atas dulu. Melihat suaminya kadang menembus kemacetan. Ya, terkadang mereka harus berjibaku di waktu malam, ngantuk, dia pulang. Terkadang di suasana kantor dia mendapatkan kemarahan yang harus diterima. Yang dia ingin sekali untuk keluar dan resign dari kantornya. Setiap akan mengambil keputusan resign, maka setiap itu yang terbayang wajah istrinya. Kalaulah seorang istri melihat perjuangan seorang laki-laki, walaupun tetap dia membawa kekurangan, tapi dilihatnya itu dengan eagle view. Jadinya enak. Anak yang terluka dengan luka pengasuhan, coba deh jujur. Jangan hanya melihat pada saat kamu dikecewakan. Coba deh kamu ngelihat ketika orang tuamu berjibaku. Orang tua kita menyembunyikan setiap masalah-masalah yang mereka jumpai. Orang tua itu banyak. Orang tua kita itu yang tidak pandai menceritakan masalah kepada anak. Bapak saya aja, Masya Allah ya. Beliau punya utang. Tapi tidak pernah cerita ke saya. Utangnya nggak terlalu besar. Cuma 3 jutaan. Tapi tidak pernah cerita kepada saya gitu. Ya. Sampai akhirnya beliau membayar sendiri setelah beliau merasa memiliki harta. Walaupun pada saat itu beliau ngomong ke saya pun juga pasti saya akan bantu dan alhamdulillah uang segitu pun saya bisa untuk. Tapi beliau saat itu bayar sendiri sampai ngomong, Pak, ngapunten, kok harta semonten Bapak mboten nyuwun kalih kula. Ya Bapak saya cuma megang kepala. Ya apa-apa nak, enggak semua harus diceritakan ke anak. Tidak semua diceritain harus ke anak-anak. Gitu. Yang namanya seorang bapak itu tidak semuanya harus cerita ke anak. Ya kalau masih bisa diselesaikan sendiri, diselesaikan sendiri. Itu orang tua kita. Jadi kalau cara kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita hanya sekedar menjalani, tapi kita tidak mengilmui apa yang harus kita lakukan, ya beban ini akan sulit kita lakukan dan kita akan menyimpan beban itu dengan cara pandang yang sangat sempit dan cara pandang yang sangat pendek. Padahal apapun kalau dilihat dengan cara pandang yang pendek itu tidak nikmat. Ngelihat iPad itu kalau hanya gini, nggak kelihatan apanya kelihatan iPad. Ya nggak, Nova? Ngelihat iPad kayak gini itu bisa nggak dilihat? Bisa nggak, Nova? Bisa. Cara untuk menikmati iPad itu gimana? Letakkan jarak sekitar 50 cm dari dirimu, geser-geser apa yang kamu pengen lihat, kelihatan indah. Coba kamu lihatnya begini. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan itu radiasinya. Oh, kan? Yang kelihatan cuma radiasinya aja. Semuanya itu tampak indah ketika kita melihat, ketika kita tahu dari mana kita memandang setiap masalah yang hadir pada kehidupan kita. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasa beliau itu kecewa pada hidupnya, walaupun beliau mendapatkan bertubi-tubi ujian yang datang pada hidupnya. Kenapa Rasulullah tidak pernah kecewa? Padahal Rasulullah itu begitu berat ujiannya. Tidak ada manusia yang paling berat di dalam ujian kehidupan itu kecuali adalah Rasulullah. Bukan hanya ujian dakwahnya, bukan hanya ujian tentang tentang risalahnya, tapi termasuk dirinya. Ujian itu sampai beliau sakitnya aja berat. Jadi Rasulullah itu kalau sakit dijadikan 2 kali sakitnya orang biasa, itu Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi tidak pernah berkeluh kesah? Nabi tidak pernah mencela tugas yang Allah bebankan kepadanya. Ya, karena Rasulullah tahu pertolongan Allah lebih besar daripada setiap ujian yang Allah berikan kepada beliau. Helikopter view ini loh yang kita harus paham. Ya kalau kita pada kehidupan kita tidak memiliki helikopter view, ya kita ya selamanya sumpek terus hidup kita.
Yang luka pengasuhan tidak berusaha mengobati luka pengasuhan, lalu yang ada hanyalah gemuruh, amarah, emosi setiap membicarakan orang tua. Setiap ada nasihat tentang orang tua, selalu berkilah dan berdalih dengan kata, lihat-lihat dulu dong orang tuanya. Ya selamanya, kalau kita sudah memilih untuk tidak mau way to release-nya, ya silahkan. Beban itu silahkan dibawa. Tapi membawa beban itu kita harus ingat. Manusia tidak di-default untuk menanggung beban seumur hidup. Itu yang kita harus mengerti. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Ya. Tidak ada manusia di kehidupan ini yang tidak diuji oleh Allah dengan takdir yang tidak sesuai harapan. Jadi penting juga kita merasakan sebelum kita juga berkomitmen untuk memiliki helikopter view pada kehidupan kita. Penting juga kita harus merasa. Penting sekali kita juga harus mengetahui gitu. Kamu itu bukan orang yang paling tragis dalam ujian. Jadi jangan pernah kamu merasa saya adalah orang yang paling tragis dalam hidup. Penyakit merasa paling tragis ujiannya dan paling pahit hidup itu buatan setan supaya kita selalu berputus asa dalam hidup. Itu pengennya setan. Itu tuh memang kepengenannya, itu memang kepengennya setan. Novel, pinjam pulpen. Itu kepengennya setan tuh memang begitu. Makanya jangan pernah kita merasa bahwasanya pada kehidupan kita itu juga jangan merasa paling tragis gitu loh. Udahlah, jangan pernah merasa paling tragis. Oke, kita sama-sama sadari. Ada yang kita sama-sama sadari bahwasanya kita memang mendapati ada kehidupan kita yang pahit. Tapi jangan merasa paling tragis, itu berbahaya gitu. Karena Nabi Ayub pun juga tidak pernah merasa paling tragis itu. Walaupun kalau kita lihat tragis itu, Abu Kilabah dan Ayub itu dua-duanya tragis. Ya. Dan mereka tidak pernah menempatkan diri mereka itu menjadi korban. Ya. Saya ini korban dari ketidakidealan dan ketidakadilan kehidupan. Ya. Jadi Nabi Ayub dan Nabi Abu Kilabah tidak pernah mereka itu merasa saya korban nih, saya korban dari keluarga yang mengucilkan saya. Abu Kilabah tidak pernah mengatakan itu. Nabi Ayub juga tidak pernah mengatakan saya ini korban dari ketetapan takdir yang memang tidak adil untuk saya. Tidak pernah. Hatta Nabi Yusuf sekalipun. Nabi Yusuf tidak pernah menempatkan dirinya sebagai korban. Karena helikopter view yang kita harus miliki pada hidup itu, karena helikopter view yang kita hadapi dalam kehidupan itu, tidak akan bisa kita dapatkan. Kalau kita sudah merasa paling tragis, ataupun ketika kita sudah merasa paling korban. Dan yang ketiga, helikopter view itu gagal kita dapatkan kalau kita apa? Sudah cuek dengan beban yang ada. Udah kalau udah cuek, udahlah. Biarin aja lah hidup saya begini. Lalu akhirnya ketika sudah cuek dengan kehidupan, mending buru-buru punya helikopter view. Dia bagaikan styrofoam di atas aliran air. Aliran mana yang mengambilnya, dia itu akan ikut. Akhirnya apa kalau sudah cuek dengan beban masalahnya? Ketemu orang pakai narkoba, ya akhirnya jadi user. Ketemu lesbian, menganggap bahwasanya dengan cara lesbi itu bisa untuk menampilkan kekecewaan, ya jadi lesbi. Ketemu gay, ya jadi gay. Kenapa? Kalau sudah cuek, yang kita sebut dengan kata apatis dia. Udah jadi apatis dia. Makanya akhirnya gagalnya manusia untuk memiliki helikopter view pada kehidupan itu ya di situ. Makanya maaf ya, yang kita harus paham adalah yang meracuni kita itu siapa? Pikiran kita sendiri kok. Bukan pikiran orang. Pikiran kita.
yang ditumpangi oleh setan. Akhirnya apa? Orang tidak punya helikopter view, mengambil kesimpulannya adalah kesimpulan yang sifatnya kesimpulannya itu prematur. Ya akhirnya tidak punya Google View. Dan kalau saya melihat, ya, belajar dari pengalaman diri ataupun kita melihat orang lain, ya, orang itu biasanya gagal pada saat itu dengan memiliki helikopter view pada kehidupan mereka itu. Kenapa? Ya tadi, sudah merasa paling tragis. Kalau sudah merasa paling tragis, susah. Makanya maaf ya, saya itu kadang-kadang gini. Kalau lagi ada perselisihan pertikaian dengan istri misal, saya lalu tuh ngasih narasi ke pikiran saya gitu. Narasinya apa? Ada orang, wahai Umar Mita, yang lebih solih daripada kamu, jauh lebih taat daripada kamu, wahai Umar Mita, tapi mendapatkan istri yang jauh lebih buruk daripada istrimu hari ini. Siapa itu? Nabi Nuh. Jauh lebih mulia daripada saya. Jauh lebih taat daripada saya. Bahkan sebenarnya tidak bisa dijadikan bandingan antara saya dengan Nabi Nuh. Tapi istrinya jauh lebih buruk daripada istri kita hari ini yang beriman. Istri saya secara ini adalah beriman. Saya pilih karena ketaatannya dengan pakaian jilbab syar'inya, niqabnya dia. Gitu. Itu akhirnya apa? Bisa merilis. Oh iya ya. Gitu. Sama istri saya kalau lagi kecewa banget, ya saya mengingatkan. Ada perempuan yang jauh lebih mulia daripada dirimu, disebut sebagai salah satu penghuni surga, wanita penghuni surga di antara 4 wanita. Ada Khadijah, ada Maryam, ya, ada Khadijah, ada Maryam, ada Fatimah, dan yang keempat itu siapa? Aisyah binti Muzahib. Wanita yang jauh lebih beriman daripada dirimu, tapi mendapatkan laki-laki yang jauh lebih brengsek daripada suamimu, yaitu Fir'aun. Itu termasuk salah satu helikopter view. Ya, itu salah satu termasuk helikopter view yang penting. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya, ya ini yang sering menggagalkan kita untuk memiliki helikopter view. Terus jangan terus-terusan menganggap diri kita sebagai korban. Udahlah. Korban itu hanyalah untuk pecundang yang menganggap dirinya korban terus. Kecuali yang memang betul-betul jadiin korban, misalkan korban perkosaan, nah itu memang betul-betul korban. Tapi kalau dalam masalah yang kita simpulkan sendiri, jangan terus-terus menganggap kita korban. Nanti apa? Kata korban itu condong mengarahkan kita kepada sesuatu yang sifatnya itu, vibes-nya itu negatif gitu. Tapi kalau kita akhirnya tidak menempatkan diri kita korban, kita cepat bangkit. Dan yang ketiga, jangan apatis pada kehidupan kita. Udahlah saya begini, ya udahlah gitu. Jangan apatis, diselesaikan. Jangan terlalu pragmatis lah. Akhirnya udahlah damai, udahlah menganggap aja. Jangan gitu, cepat selesaikan. Kalau tidak, akhirnya apa? Akan menjadi bom waktu. Akan menjadi bom waktu yang akhirnya tidak akan ada, yang akhirnya merusak semua. Nah, disinilah akhirnya kita paham. Jadi, saya tidak menyampaikan panjang lebar, walaupun ini ada 5, tapi kita baru menyampaikan 1. Tapi setidaknya saya mengingatkan kepada antum semuanya. Jadi, manajemen kita pada perjalanan hidup itu penting sekali. Kita tidak boleh hanya sekedar menjalani kehidupan, tapi bagaimana kita itu mengilmui kehidupan kita. Ya. Dan tentunya kita paham, kita ini di default oleh Allah. Settingan kita itu tidak menanggung beban terus-menerus. Makanya kita harus tahu cara untuk melepaskan beban. Sebagaimana kencing, tubuh kita itu di default untuk mengeluarkan kencing, tidak memikul kencing. Kalau kita akhirnya badan kita tidak bisa mengeluarkan kencing, ya bahaya. Pikiran ini kalau nggak bisa ngeluarin beban, ya bahaya banget. Beban itu yang meracuni. Sekali lagi ya, yang meracuni kita itu ya pikiran kita sendiri. Mari kita tutup. Walaupun baru 1 poinnya. Mungkin kalian nanti bisa membaca lebih panjang di dalam buku Make Peace with Yourself.
Tapi penting untuk kita harus paham. Yang bisa mengobati kita hanyalah kita. Karena kitalah yang memiliki pikiran itu. Allah turunkan kepada kita ilmu. Salah satunya membebaskan pikiran yang bisa meracuni kita sebagai seorang manusia. Sebagai orang yang harusnya bertakwa kepada Allah. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, bicara tentang mental health itu tidak bisa satu materi, 1 jam, semuanya materi. Tadi sempat saya baca menyampaikan ini, tidak bisa gitu. Pelan-pelan, karena kita bicara tentang masalah kondisi kejiwaan manusia.